apa yang kami rasa miliki sangat terbatas, itu ternyata sangat bermanfaat di sana ya. Sangat bermanfaat, walaupun sedikit yang kita ketahui, sedikit yang kita bisa dari segi kemampuan, ternyata di luar itu sangat dibutuhkan. Ya, kami yang tidak bisa apa-apa ini ternyata bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di luar itu, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kami pada podcast kali ini adalah seorang kader NWDI, seorang pejuang yang sangat cinta kepada NWDI, cinta kepada Maulana Syekh, yang beliau buktikan cintanya dengan berangkat berjuang memperjuangkan NWDI di Sulawesi Tengah, di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan perkenalkan beliau, Ustadz Muhammad Hasanain Fahmi. Ya. Ustadz, terima kasih sudah hadir di acara kami, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah berkenan mengundang. Ya. Terima kasih. Sebelum kami akan lanjut berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan beliau, saya akan sedikit memperkenalkan beliau. Beliau ini adalah kader NWDI di Sulawesi Tengah, asli desa Sepakek, dusun apa namanya? Kelana. Dusun Kelana, desa Sepakek, Peringgerate, Lombok Tengah. Beliau mulai pendidikan di SDN di tempat ini, di Mesoran namanya, SDN-nya. Ya, SDN Mesoran. Mesoran. Tamatnya. Kemudian setelah lulus SD, beliau melanjutkan ke Pompes Nurul Haramain, NWDI Darmada, Lombok Barat. Dari Haramain, beliau kemudian melanjutkan ke MDK HND Pancor di Pancor selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun, naik tingkat 3, beliau kemudian berangkat ke Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah, di tempat yang namanya Dataran Bulan, beliau kemudian di sana membangun sebuah pondok pesantren bernama Pondok Pesantren Komarul Huda, NWDI Dataran Bulan. Nah, bagaimana cerita perjuangan beliau di sana? Bagaimana rintangan-rintangan yang dihadapi? Kita akan ngobrol dengan beliau. Ustadz, saya panggil siapa ini? Ustadz Bisa Hasanain atau Fahmi? Iya. Saya panggil Ustadz Hasanan atau Ustadz Fahmi saja ya? Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi, bagaimana sih awal cerita, kemudian akhirnya berangkat ke Sulawesi, menetap dan berjuang di sana, Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Berawal dulu keberangkatan kami di Sulawesi Tengah adalah atas panggilan masyarakat Di sana? itu di Kabupaten Banggai, tepatnya di Kecamatan Toili, Desa Pasir Lamba, untuk mengabdi karena permintaan pengabdian. Kemudian setelah pengabdian kami laksanakan, ternyata di Sulawesi Tengah sendiri banyak madrasah-madrasah yang sesungguhnya itu didirikan oleh kader-kader NW dan NWDI, namun belum terafiliasi secara organisatoris dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Sehingga itu yang membuat kami juga berinisiatif untuk berkomunikasi dengan teman-teman di berbagai daerah untuk lebih merapatkan barisan agar syiar NWDI sendiri bisa lebih maksimal. Kemudian setelah pengabdian kami jalankan dan di di saat kunjungan-kunjungan kami ke berbagai daerah, menghubungi teman-teman di mana daerah-daerah trans itu ada madrasah-madrasah yang didirikan oleh teman-teman yang rata-rata itu kader-kader alumni dari Madrasah Nahdlatul Wathon sendiri atau NWDI. Sehingga ternyata banyak juga tempat-tempat yang membutuhkan madrasah. Akhirnya semua hal ihwal itu kami pulang laporkan ke Bapak Amit, kemudian ke Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini, juga selaku guru kami di Haramain. Maka responsnya adalah
untuk melanjutkan ikhtiar kembali ke Sulawesi Tengah memenuhi hajat masyarakat untuk membangun madrasah. Dan alhamdulillah juga sudah terbentuk sejak 2014 kepengurusan dari Nahdlatul Wathon atau Nahdlatul Wathon Dunia Islamiyah di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke. Berarti persisnya berangkat tahun berapa, Ustaz? 2011. Awal berangkat? Ya, berangkat 2011 pertengahan sekitar bulan 4 itu, bulan 4 bulan 5. Kemudian melanjutkan pengabdian. Setelah pengabdian lah baru melanjutkan pembangunan madrasah di dataran bulan di daerah terpencil di Sulawesi Tengah. Dulu lokasi yang pertama kali dikunjungi ya? Atau lokasi yang menjadi tempat pertama di Sulawesi Tengah di mana, Ustaz? Nama tempatnya itu Kecamatan Toili. Toili ya? Di desa Pasir Lamba. Di Toili sendiri banyak warga NWDI, banyak jamaah kita di sana, dan rata-rata banyak madrasah di setiap kecamatan, termasuk yang paling banyak seperti di Morowali juga banyak. Awalnya tibanya di sana karena dulu di desa Pasir Lamba namanya itu kebetulan banyak warga dari Ayebuka di sana. Ya, keluarga juga ada di sana. Itu yang awal mula memanggil untuk sana gitu. Ya, seperti itu. Terus bagaimana ceritanya kemudian pada akhirnya memilih tempat yang namanya dataran bulan untuk membangun pondok pesantren itu, Ustaz? Oh iya, kebetulan ketika kami pulang melaporkan itu kepada Tuan Guru Hasanain Abun Mami di Narmada, beliau sampaikan, yang laporkan ini ada beberapa tempat masyarakat siap wakafkan tanahnya karena butuhnya terhadap adanya lembaga pendidikan keagamaan agama. Nah, jadi tapi tetap kami harus memilih satu. Akhirnya dari Tuan Guru sampaikan pilih yang paling membutuhkan. Maka yang paling membutuhkan dari berbagai opsi itu yang paling terpencil itu dataran bulan. Ya, paling terpencil, belum ada akses jalan yang baik, jembatan belum ada yang memadai, yang cukup, kemudian listrik juga belum ada, sinyal belum ada, jadi sangat terpencil, termasuk kategori 3T. Jadi itu yang menjadi pertimbangan ya, Ustaz ya. Kemudian memilih dataran bulan itu dibanding yang lain begitu kan? Ya, betul. Kemudian bagaimana awal-awal membangun pesantren? Apa yang dihadapi, kendala apa yang dihadapi? Tadi mungkin pembebasan tanah dan lain sebagainya, Ustaz. Iya, jadi yang paling berat memang khususnya di wilayah dataran bulan ini karena letak geografisnya ya. Sangat terpencil ya? Yang sangat terpencil, jauh sekali dari aspal. Oh ya. Kemudian medan pegunungan dan melewati beberapa sungai yang tidak ada jembatan. Berarti nyebrang perahu itu ya, kalau lagi besar airnya harus pakai rakit. Oh ya, rakit. Ya, rakit itu yang dibuat dari bambu. Seperti itu yang paling besar tantangannya. Kemudian tidak adanya listrik. Berarti akses kedua listrik tidak ada, jaringan telepon tidak ada, komunikasi pokoknya tertutup sekali, terisolir. Ya. Jadi tantangannya jelas paling utama itu dari segi infrastruktur, geografisnya yang jauh juga jaraknya dari ibu kota kabupaten, kecamatan jauh sekali yang ratusan kilo. Nah, sehingga kita awal-awal mengurus perizinan itu sangat susah di situ. Ya. Karena harus ke kota kan. Ya. Bahkan untuk mengurus NPWP dulu sampai harus ke Poso yang lebih jauh lagi. Berapa jam itu? Berapa jam ke Poso pelajaran? Kalau awal-awal dulu karena akses jalan itu masih parah ya. Jadi untuk sampai ke kota itu kadang bisa sampai sehari. Itu darat semua ya? Darat. Ya, setelah sampai di kota kabupaten itu di Ampana, itu 3 jam lagi perjalanan darat ke Poso. Ya, jadi benar-benar luar biasa. Ya, memang infrastruktur itu yang menjadi kendala besar ya, paling utama. Dan kita rutin kan madrasah pondok itu urusannya ke Kementerian Agama, ke instansi yang lainnya itu berurusan harus ke kota. Jadi medan yang kita hadapi setiap minggu malah ya, hampir setiap minggu. Apalagi awal membangun kan mesti ada instalasi dan lain sebagainya. Ya, bahkan listrik ini kan awal infrastruktur pengerjaannya itu 2021. Sinyal juga 2021.
Nah, selesainya pas di pondok itu menyala 2022 Januari. 2022 ada lampu di pondok. Jadi baru 2 tahun. Berarti Kurang 2000 berapa? 2013 ya? Mulai Dari membangun. 2013. Terus soal ini, warga gimana? Misalnya sambutan apakah mendukung atau ada penolakan dan lain sebagainya? Waktu awal-awal membangun dulu. Alhamdulillah kalau dari masyarakatnya ya, masyarakat mendukung. Kalau pro kontra itu biasa, tapi mayoritas rata-rata Mendukung. memang mengharapkan adanya kelanjutan. Kebetulan di Dataran Bulan itu ada madrasah yang sudah dirintis. Yang itu yang belum ada kelanjutannya, itu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda namanya. Dan sehingga kebetulan kita buka mulai dari sanawiyahnya. Nah, jadi kita namakan juga Qomarul Huda karena supaya tetap menyatu dengan apa yang sudah diikhtiarkan oleh masyarakat di sana. Dan khusus juga ini kan di desa tempat pondok ini kebetulan nama desanya Sukamaju. Di situ ada banyak suku yang mayoritas itu Lombok, Jawa. Kemudian ada 2 masjid. Masjid Jawa dan Masjid Lombok ya, disilakan. Nah, kemudian di Masjid Lombok itu namanya Komariah. Kemudian Masjid Jawa itu Nurul Huda, sehingga kita gabung 2 nama masjid ini. Ada yang keberatan mungkin. Ya, untuk istilahnya Win-win solution ya, untuk supaya gitu merasa memiliki, ini juga merasa memiliki gitu ya. Seperti itu. Kemudian Ustadz, ini kan sudah cukup lama ya, sudah 2013, 10 tahun, sudah 10 tahun ya. Kita ingin tahu sekarang perkembangan pondok sudah kayak gimana gitu kan, dari awal dulu sampai sekarang gitu, dari segi bangunan, dari segi apalah murid dan sebagainya. Alhamdulillah semenjak kita mulai di 2013 sampai dengan hari ini, alhamdulillah tahun ini setelah 10 tahun ini kita sudah sangat bersyukur karena sudah ada yang tahun ini juga tamat mahat dari alumni pertama. Alumni pertama ya? Ya, alumni pertama itu kesyukuran yang luar biasa. Walaupun belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah baru 3 yang tamat tahun ini, yang alumni mahat, yang itu merupakan santri pertama. Luar biasa. Ya, jadi itu kesyukuran luar biasa. Jadi yang paling kami syukuri, dan alhamdulillah juga setelahnya itu tetap ada yang menyusul setiap tahun ke Pancor ya? Pulang ke Pancor untuk tabaruk langsung ke Induk seperti itu. Berarti itu kan jauh kan dari Pancor ke sana gitu. Itu disekolahkan apa oleh biaya sendiri atau gimana Ustaz? Ataukah ada peran pondok yang membantu pembiayaan kelompok Pancor gitu kan? Kita ikhtiarkan karena memang kondisi mayoritas di sana ya, untuk ekonomi masyarakatnya memang masih kategori menengah ke bawah ya? Bawah. Memang karena geografisnya mungkin yang tadi agak sulit, sehingga mempengaruhi keadaan lah ekonomi di sana, sehingga memang berat untuk kita mengajak atau memberikan masukan arahan supaya bisa lanjut ke Pancor, ke Mahat, itu memang agak berat. Kalaupun mereka mau kan terkendala biaya itu. Tapi syukur alhamdulillah sudah 2 tahun ini sudah ada dari PB program yang sangat bagus, beasiswa kader itu menjadi kabar gembira bagi kami khususnya yang berjuang di luar, karena ada bantuan seperti itu. Dan itu memang harapan yang kita harapkan supaya kedepannya kita tidak kekurangan lagi untuk SDM, khususnya guru di daerah perjuangan di Medan Juang seperti di luar daerah seperti itu. Sementara ini tenaga pengajarnya dari mana saja Ustaz di sana? Alhamdulillah kita di sana ada guru pejuang 3 orang, kemudian dari itu program terbaru ya? Yang sebelumnya lah dari 2013 gitu kan? Oh iya. Awal-awal gitu. Awal-awal itu siapa yang diajak ikut mengajar dan sebagainya? Ya, awal-awal kita memang bekerja sama. Alhamdulillah meminta bantuan melalui Bapak Amit, melalui Mahat, kemudian melalui Haromain juga. Jadi itu rutin mengirimkan tenaga pengajar, walaupun nanti tidak seterusnya bergantian seperti itu. Itu yang untuk sementara menutupi kekurangan SDM kita di daerah terpencil. Sambil pelan-pelan juga kita rekrut orang lokal. Ya, rekrut orang lokal yang alhamdulillah sudah perhatiannya terhadap pendidikan sekarang sudah mulai meningkat. Banyak anak-anak yang lanjut kuliah. Ya, seperti itu alhamdulillah. Kira-kira apa yang sekarang ini paling dibutuhkan Ustaz di sana? Bantuan seperti apalah?
Ya tentu tadi selain tenaga pengajar dan sebagainya. Kira-kira ada hal yang mungkin sangat dibutuhkan untuk menunjukkan pondok, ataupun juga organisasi begitu. Memang yang paling dibutuhkan itu kita ingin di sana itu khususnya memberikan pelayanan pendidikan yang lebih, dan itu kita terbatas, sehingga kita memang ikhtiarnya ya sekemampuan. Memang harapannya kita ingin agar pondok-pondok NWDI di luar ini juga bisa bersaing dengan pondok-pondok yang lainnya seperti itu, sehingga dari segi peningkatan kualitas pendidikan itu sangat kita harapkan. Berbagai ikhtiar lah, termasuk salah satunya melalui guru, kemudian fasilitas pendidikan, karena tanpa itu semua kurang maksimal kita akan memberikan pelayanan pendidikan seperti itu. Apa Ustaz kira-kira beda perasaan Ustaz berjuang di sini sama berjuang di luar daerah itu Ustaz? Perasaan yang dirasakan sangat berbeda begitu. Kalau di sini begini, kalau di sana begitu rasanya. Yang paling kami rasakan khususnya adalah apa yang kami rasa miliki sangat terbatas, itu ternyata sangat bermanfaat di sana ya. Sangat bermanfaat, walaupun sedikit yang kita ketahui, sedikit yang kita bisa dari segi kemampuan, ternyata di luar itu sangat dibutuhkan. Ya, kami yang tidak bisa apa-apa ini ternyata bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di luar itu, seperti itu. Kalau program-program madrasah Ustaz, misalnya kayak Majelis Hizban itu rutin ya di sana? Alhamdulillah, kita ada majelis hizib khusus, banin, banat, jamaahnya, kemudian ada yang umum, ihtisor malam Rabu itu. Malam Senin itu khusus yang banat, kemudian malam Rabu itu yang umum, nanti yang banin khusus malam Ahad gitu, seperti itu. Sedangkan Ustadz ini termasuk juga jadi pengurus ketua 1 pengurus wilayah NWDI Sulawesi Tengah. Kita ingin tahu juga Ustadz bagaimana perkembangan organisasi di sana Ustadz. Ya mungkin dari segi jumlah madrasah bagaimana sudah berapa, kemudian program-program hiziban masyarakat, warga atau yang lain sudah berjalan apa enggak di sana? Betul. Baik, memang kita di Sulawesi Tengah ini karena kebetulan memang luas wilayah yang cukup luas ya. Cukup luas, dan memang jarak antar kabupaten itu sangat jauh. Sehingga selama ini kita koordinasinya sebatas via telepon ya, WA group, untuk bahkan bisa ketemu itu termasuk sulit. Bisa kumpul dari berbagai daerah. Namun alhamdulillah dari masing-masing daerah yang sampai hari ini dari 10 kabupaten kota itu alhamdulillah 8 kabupaten kota sudah terbentuk kepengurusan daerah untuk NWDI. Dan alhamdulillah kita mulai dari madrasah, kemudian keluarga madrasah, itu di setiap daerah alhamdulillah berjalan hizib. Dan memang ini yang membuat semangat kita terus terjaga. Di saat hiziban ini terus menggema, kemudian banyak dari generasi ini sudah mulai mengamalkan hizib, membaca amalan-amalan dalam NWDI. Bahkan itu merupakan kesyukuran yang luar biasa. Begitu kita melihat anak-anak ini sudah bisa membaca Sholatul Hadatain, itu kesyukuran yang luar biasa. Seperti itu. Kalau dari tokoh-tokoh kita yang sudah ke sana, siapa saja Ustaz? Tokoh-tokoh kita di Pancor lah, di PB, dari Masyai. Ya, dari Masyai, dari PB dan lain sebagainya yang sudah berkunjung ke sana gitu. Alhamdulillah, khususnya di wilayah Dataran Bulan itu semenjak 2013 sampai dengan tahun ini alhamdulillah sudah ada 3 kali kunjungan. Dari siapa? Dari PB dan dari PB lah ya. Program PB khususnya. Pertama itu tahun 2013, kemudian kedua 2016, ketiga itu 2000 sebelum Covid itu 2018 misalnya. Ya, jadi yang pertama itu ketika 2013 Bapak Amit, kemudian Tuan Guru Hudatullah, Tuan Guru Nasrullah Kertaraja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kunjungan kedua itu Bapak Amit lagi alhamdulillah, kemudian bersama almarhum Tuan Guru Haji Hamid Tantowi. Dan yang ketiga terakhir kemarin itu Bapak Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali bersama Pak Haji Irzani. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa ada lagi kunjungan. Yang paling diharapkan di sana sampai saat ini adalah Syekh sendiri belum berkunjung belum ya.
ke Sulawesi Tengah, Mudah-mudahan mengunjungi madrasah beliau. di masa yang akan datang beliau bisa lah. Amin, mudah-mudahan itu harapan permintaan dari masyarakat jamaah di sana, supaya beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, tetap fit karena kesibukan beliau yang banyak. Mudah-mudahan juga nanti bisa sampai di dataran bulan. Seberapa penting Ustaz bagi Anda dikunjungi oleh para tokoh-tokoh itu Ustaz? Penting, seberapa penting lah bagi Anda pengaruhnya lah. Mungkin setelah dikunjungi apa semangat semakin bertambah atau bagaimana gitu. Jadi kita merasa ada perhatian. Iya, itu dia. Jelas. Ya, kita merasa di luar ini tidak sendiri. Iya. Ketika kita dikunjungi itu merupakan dukungan yang luar biasa, karena jamaah sendiri kan di sana tidak seperti di sini. Banyak tuan guru, jarang tuan guru lihat masai. Apalagi bertemu orang-orang soleh itu sangat jarang dan ya langka mungkin ya. Betul. Jadi yang paling utama ya keberkahan dari guru-guru kita, itulah yang paling kita harapkan. Iya, seperti itu. Kalau majelis taklim Ustaz, ada yang sudah dibentuk atau masih sebatas ngaji-ngaji saja ya? Alhamdulillah ada. Yang rutin itu kita di majelis malam Jumat, rutin keliling. Ya, keliling kita rangkaikan dengan majelis taklim. Setiap kegiatan hiziban setelahnya itu lanjut dengan taklim, seperti itu. Kalau pulang kelompok Ustaz, setiap tahun atau gimana Ustaz? Pulang Biasa kelompok ulta ya? Biasa Ulta sama zikrol mungkin. Iya, kebetulan kemarin alhamdulillah dapat ikut zikrul. Tapi biasa yang paling kita rindukan ya bisa hadiri semuanya, tapi kan tak terbatas. Iya. Alhamdulillah setiap ulta alhamdulillah hadir ya. Iya. Ustaz, apa kira-kira pesan Anda Ustaz kepada teman-teman yang di sini lah, yang di sini lah, yang di Lombok? Kira-kira pesan Anda kepada teman-teman kader di Lombok agar mau keluar daerah itu berjuang itu? Iya, jadi memang seperti cita-cita Al-Maghfurullah Maulana Syekh kan, agar Nahdlatul Wathon ini Islamiyah ini bisa tersebar fil alamin. Jadi intisarnya itu memang kalau bahasa Syekh itu, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, yang harus menyebar luaskan NWDI ini, amalan-amalannya, ajaran-ajarannya. Jadi memang harapannya kader-kader muda khususnya, teman-teman yang masih muda, yang masih segar bugar ini, agar bisa menjawab harapan Al-Maghfurullah khususnya, bisa menyebar keluar daerah, karena di luar sana sangat dibutuhkan mubaligh, orang-orang yang siap berjuang, belajar di bidang agama. Karena kita alhamdulillah berkah guru-guru kita termasuk diketahui dengan baik lah, dikenal dengan baik, bahwa Lombok ini khususnya keberagamaannya kental. Agama khususnya keberagamaan di sini sangat baik lah, untuk khususnya dari segi pendidikan yang sudah banyak kan, dari segi religiusitasnya. Sehingga harapannya di luaran sana itu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk kita bisa ajarkan sekecil apapun, seperti apapun ilmu yang kita punya, tapi itu sangat-sangat bermanfaat itu di luaran sana, khususnya untuk generasi-generasi umat Nabi ini ke depannya. Seperti itu. Ustaz, ini yang terakhir. Apa kira-kira amalan atau apa kita bilang amalan lah dari ilmu Maulana Syekh atau ilmu Ma'had yang dipegang di sana, yang itu menjadi semangat Anda tetap berjuang, yang dipegang teguh lah, sehingga membuat Anda tetap bertahan dalam situasi yang macam-macam lah begitu Ustaz. Amalan atau apalah pesan atau dari ilmu Maulana Syekh, ilmu yang didapatkan di Pancor dulu yang menjadi pegangan berjuang di sana Ustaz. Yang paling banyak sih dari wasiat renungan masa. Wasiat renungan masa. Jadi kita kesimpulannya memang seperti Al-Maghfurullah sering sampaikan itu, beliau ingin seperti matahari itu. Jadi kemanfaatan. Kemanfaatan. Jadi kembali kepada cita-cita perjuangan kita, bahwa kita ingin sebisa mungkin memberi manfaatan. Dan
kita ini kan hanya pengikut ya, modal cinta. Iya. Nah, jadi modal cinta itulah yang juga Ya, cinta kepada para nasyih ya. cinta kepada guru kepada kita. Maulana Syekh ini yang membuat kita tidak bisa seperti beliau kan. Iya. Tapi minimal berada dalam barisan beliau, ikuti jejak perjuangan beliau itu, mudah-mudahan kita ngiring di dunia, mudah-mudahan bisa ngiring beliau sampai di akhirat seperti itu. Ya. Baik, setelah itu perbincangan saya dengan Ustaz Muhammad Hasan Fahmi, Kadar NWDI di Sulawesi Tengah, pendiri dari Pondok Pesantren Qamarul Huda, sebuah pondok pesantren NWDI di Dataran Bulan di Sulawesi Tengah. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah-langkahnya dalam perjuangan NWDI di Sulawesi Tengah selalu diberikan kemudahan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.